Selamat hari Minggu, bertemu lagi di Sekolah Minggu Karis GKA Gloria Galaxy. Setiap minggu kita ada ibadah onsite. Sebelum ibadah, kita persiapkan diri dulu yuk. Pertama, jangan lupa mandi dan berpakaian yang sopan. Kedua, sediakan Alkitab, persiapkan hati dan diri untuk memuji dan mendengarkan firman-Nya. Ketiga, ikuti ibadah dengan tertib ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya adik-adik di rumah. Sambil tepuk tangan ya. Nyanyi dengan mantap. Harus sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kita suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita mau nyanyi satu kali lagi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kita suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus pokok dan kita. Nyanyinya semangat ya adik-adik.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita akan berdoa untuk doa persembahan. Adik-adik, hanya Tuhan Yesuslah yang terbaik dan terindah. Hanya Dialah Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan Yesus kita. Yesus, Kau yang termanis, dengan tangan-Mu Kau genggam aku. Yesus, Kau yang terindah, ku datang menyembah-Mu. Yesus, Kau yang termanis, dengan tangan-Mu Kau genggam aku. Yesus, Kau yang terindah, ku datang menyembah-Mu. Haleluya, 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 Tuhan. Haleluya, 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 Mari dengan segenap hatimu pujilah Dia. Katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi Tuhan yang mengasihi kita.
Selamat pagi anak-anak, senang kita bisa berjumpa lagi. Anak-anak, yuk sebelum kita mulai kebaktian, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan, kembali beribadah di sekolah minggu Gloria Galaksi. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang mengikuti kebaktian hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lose punya 2 orang teman nih. Lose perkenalkan ya. Satu namanya Tono dan yang satu namanya Tini. Anak-anak, pada suatu hari ketika Mama pulang dari jalan-jalan, Mama membelikan permen kepada Tono dan Tini. Kepada Tono diberikan sebungkus permen, kepada Tini juga diberikan sebungkus permen. Nah, anak-anak, namun si Tono tidak puas dengan apa yang dia miliki. Dia tidak mau kalau hanya punya 1 bungkus permen. Dia juga pingin punya adiknya, yaitu si Tini. Nah, karena itu Tono mulai mencari akal anak-anak. Ketika Tini sedang tidur, pelan-pelan nih Tono masuk ke kamar Tini. Tono mulai ambil itu permennya. Ya, permen Tini diambil sama Tono. Anak-anak, Tini tahu enggak kalau Tono ambil permennya? Gak tahu, karena Tini sedang tidur. Mama tahu enggak perbuatan Tono yang mengambil permen Tini? Gak tahu, karena Mama juga sibuk di dapur. Anak-anak, tidak ada orang yang tahu perbuatan dari Tono. Tetapi ada satu yang tahu, yaitu siapa? Tuhan. Tuhan mengetahui perbuatan Tono dan Tuhan tidak suka dengan apa yang Tono perbuat. Tuhan juga tidak suka karena Tono mengingini barang milik orang lain. Tono sudah serakah anak-anak, padahal dia sudah punya permen, tapi masih pingin permen dari punya Tini. Perbuatan Tono tidak baik dan tidak boleh ditiru. Tuhan tidak senang dengan perbuatan Tono. Nah, anak-anak, Lose juga akan bercerita tentang kisah yang ada di Alkitab, tentang seorang raja yang pingin milih orang lain. Ayo, siapa ya tahu siapakah nama raja itu? Ayo. Raja itu bernama Raja Ahab, anak-anak. Nah, pada suatu hari Raja Ahab sedang berjalan-jalan nih anak-anak. Ya, dia sedang keliling-keliling begitu ya. Tiba-tiba Raja Ahab melihat sesuatu di sana tuh. Wah, Raja Ahab kagum anak-anak dengan sebuah kebun anggur. Kebunnya itu sangat luas. Kebunnya itu tumbuh anggur yang lebat, tanahnya subur anak-anak. Nah, sehingga Raja Ahab ingin sekali memiliki tanah itu anak-anak. Kemudian Raja Ahab mencari tahu siapa ya pemilik tanah itu. Ternyata pemilik tanah itu adalah Bapak Nabot anak-anak. Kemudian Raja Ahab mendatangi Bapak Nabot. Dia kemudian bilang, "Hei Nabot, aku pingin itu tanahmu. Berikan tanahmu itu kepadaku, nanti aku akan bikin kebun sayur di situ." Ya, tapi Bapak Nabot bilang, "Gak bisa Raja, gak boleh." Gitu ya. Kemudian Raja Ahab memberikan sejumlah uang. Uangnya cukup banyak loh anak-anak. Diberikan kepada Nabot. Ya, Nabot, kalau kamu mau memberikan tanah itu, aku akan mengganti dengan sejumlah uang ini. Tanahnya mau dibeli sama raja. Tapi anak-anak, apa yang dikatakan oleh Nabot, siapa yang tahu?
Apakah Nabot tergiur dengan uang yang diberikan oleh Raja Ahab? Ternyata tidak. Nabot tidak mau memberikan tanahnya kepada raja. Nabot bilang, "Tidak bisa raja, aku tidak akan memberikan tanahku ini kepada siapapun, bahkan kepada raja sendiri." Wah, anak-anak, kenapa ya Nabot tidak mau memberikan tanahnya kepada raja? Padahal kan nanti Nabot mendapatkan uang yang banyak. Kenapa kira-kira? Anak-anak, ternyata tanah itu adalah tanah yang diberikan papanya kepada Nabot. Sehingga Bapak Nabot mau menjaga dan memelihara tanah itu dengan baik. Sebab tanah itu adalah pemberian dari orang tuanya. Karena itu Nabot nggak mau menjualnya, anak-anak. Nah, itu adalah alasan Nabot menolak permintaan dari Raja Ahab. Anak-anak, kira-kira reaksi Raja Ahab gimana ya? Wah, Raja Ahab marah loh anak-anak. Dia cemberut. Dia marah. Ya, dia nggak terima kalau ditolak permintaannya oleh Nabot. Karena itu dia pulang, anak-anak. Dia pulang ke kerajaannya. Sampai di kerajaan, apa yang dilakukan oleh Raja Ahab? Maaf ya, salah lausenya. Raja Ahab, begitu, apa yang dilakukan? Wah, anak-anak, Raja Ahab melakukan aksi mogok makan. Dia nggak mau makan loh anak-anak. Dia juga mogok minum. Dia nggak mau minum. Dia mogok ngomong. Dia nggak mau ngomong. Maunya apa? Marah-marah melulu. Semua orang dibuat bingung oleh Raja Ahab. Ya, pembantu-pembantunya semua bingung. Padahal makanan yang disiapkan itu adalah makanan kesukaan Raja Ahab. Tapi Raja Ahab tidak mau makan, anak-anak. Wah, mereka semua kebingungan. Akhirnya istri Raja Ahab datang menemuinya, yaitu Ratu Isabel. Ratu Isabel bertanya kepada Raja Ahab, "Raja, kenapa sih kamu kok dari tadi marah-marah? Ini loh makanan kesukaanmu. Kenapa kamu tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau ngomong, marah-marah melulu? Ada apa sih?" Anak-anak, akhirnya Raja Ahab menceritakan kekesalan hatinya kepada istrinya Ratu Isabel. Dia bilang, "Itu loh si Nabot itu loh, ya, kurang ajar dia. Dia tidak mau menjual tanahnya padaku. Padahal aku mau mengganti dengan uang yang banyak. Dia nggak mau juga menjual tanahnya padaku." Ya, sehingga hatiku kesel, aku marah, begitu ya. Anak-anak mendengar perkataan Raja Ahab, Ratu Isabel kemudian bilang, Sudah, tenang saja. Ya, kamu ndak usah sedih, kamu ndak usah marah. Aku akan menyelesaikan semuanya, kata Ratu Isabel. Tunggu saja, tanah Nabot akan menjadi milikmu, begitu ya. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Ratu Isabel? Ratu Isabel membuat surat, anak-anak. Ya, surat itu diberikan kepada pesuruh-pesuruhnya. Kalian mau tahu isi suratnya apa? Anak-anak, ternyata Ratu Isabel menulis itu isinya begini anak-anak. Ya, bunuh Bapak Nabot, lempari dia dengan batu sampai mati. Wow, anak-anak kejam sekali ya Ratu Isabel ya. Gara-gara keinginan Raja Ahab untuk memiliki tanah Nabot, maka Ratu Isabel dan Raja Ahab tega membunuh Nabot. Anak-anak, padahal Raja Ahab itu raja yang kaya loh. Dia punya banyak tanah, dia punya banyak uang. Tapi dia masih mengingini milik orang lain, yaitu tanah kebunnya Bapak Nabot. Anak-anak, akhirnya Bapak Nabot pun meninggal dunia. Ya, dan tanah itu menjadi milik dari Raja Ahab. Anak-anak, kira-kira Tuhan tahu nggak perbuatan mereka? Tuhan tahu loh, meskipun semua orang nggak tahu.
tapi mata Tuhan itu melihat. Tuhan tahu apa yang Raja Ahab lakukan. Tuhan tahu apa yang Ratu Isabel lakukan. Sehingga Tuhan menjadi marah dan menghukum mereka. Kemudian Allah memanggil Bapak Elia untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahab. Ya, kemudian Bapak Elia pun datang ke kerajaan anak-anak. Dia menyampaikan kepada raja apa yang Tuhan berikan kepada Bapak Elia itu. Kemudian Elia bilang, Raja Ahab, aku membawa pesan dari Tuhan. Ya, engkau sudah mengingini milik orang lain. Engkau sudah membunuh. Karena itu Tuhan marah dan mau menghukummu. Anak-anak, Raja Ahab ketika mendengar perkataan dari Bapak Elia ini menjadi takut dan dia kemudian meminta ampun kepada Tuhan sehingga hukuman tidak langsung diberikan kepada Ahab tetapi diberikan kepada anak-anak Raja Ahab. Anak-anak, dari kisah Raja Ahab ini kita tahu ya bahwa keserakan Raja Ahab ingin memiliki barang orang lain. Padahal Raja Ahab itu sudah punya banyak loh tanah, tapi dia masih mengingini tanah orang lain. Karena dia serakah anak-anak. Dan Tuhan tidak suka dengan perbuatan Raja Ahab. Ratu Isabel juga demikian. Demi menyenangkan hati Raja Ahab, dia membunuh si Bapak Nabot itu. Dan Tuhan tahu apa yang Ratu Isabel berbuat. Sehingga Allah juga marah kepada Ratu Isabel yang sudah membunuh. Karena Raja Ahab dan Ratu Isabel sudah mengingini milik orang lain dan membunuh orang. Karena itu Tuhan marah dan menghukum mereka beserta dengan anak-anak mereka juga. Kalian tadi ingat enggak tentang Tono tadi? Ya, Tono juga mengingini milik orang lain. Dia kan sudah punya permen. Sama-sama nih punya permen. Tapi Tono masih pingin permennya Tini. Anak-anak, sikap ingin memiliki dari Tono, sikap serakah dari Tono, Tuhan tidak suka. Ya, karena itu Tuhan juga marah kepada Tono. Tuhan marah kepada Raja Ahab, Ratu Isabel, Tuhan marah kepada Tono, dan Tuhan juga marah kepada kita jika kita juga memiliki sikap yang serakah dan ingin memiliki barang orang lain. Anak-anak, karena itu ya, seingatkan ya kepada kalian, mulai saat ini ayo jaga hati kita ya. Jangan sampai kita iri hati kepada orang lain. Jangan sampai kita serakah. Jangan sampai kita mengingini milik orang lain. Ayo mulai sekarang bersyukur atas apa yang kita miliki. Bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita. Karena apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik bagi kita. Jadi kita nggak perlu ingin memiliki punya orang lain. Anak-anak, Tuhan itu sudah berkorban loh di atas kayu salib. Merelakan nyawanya, menderita untuk kita. Karena ingin menebus kita dari dosa. Karena itu jangan sia-siakan ya pengorbanan Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita jaga hati kita supaya kita tidak mengingini milik orang lain. Kita tidak serakah karena mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai Tuhan marah. Yuk sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan sudah memberikan suatu firman yang begitu indah kepada kami. Hari ini kami belajar Tuhan bahwa
Kami tidak boleh serakah. Kami tidak boleh mengingini barang milik orang lain. Kami harus bersyukur, belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami. Jaga hati kami, bantu kami supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau serahkan kebaktian ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, nah sampai di sini dulu ya cerita Lause. Sampai jumpa minggu depan.